Shalom, saya Yunti dari BPK Malang. Mari kita awali renungan kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih ya Allah, Engkau yang telah memanggil kami semua untuk menjadi anak-anak-Mu. Kami ingin mendengarkan sabda-Mu. Bukalah telinga kami, mata hati kami, akal budi kami, untuk dapat menerima setiap benih sabda-Mu, menanamkannya di dalam hati kami, dan kelak bertumbuh berbuah berlimpah demi kemuliaan nama-Mu. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, perikop yang akan kita renungkan pada hari ini adalah dari Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Perintah untuk saling mengasihi. Menarik untuk diketahui bahwa latar belakang saat Yesus memberi perintah ini adalah sesudah dia mengadakan perjamuan malam terakhir di mana dia membasuh kaki para murid. Dalam beberapa jam kemudian, Yesus akan memulai kisah sengsaranya. Dan Yesus menyadari karena sesudah itu dia tidak akan ketemu lagi dengan murid-muridnya. Maka dia memberikan pesannya yang terakhir. Nah, apabila kita lihat dari 3 ayat pertama perikop ini saja, kata kasih atau mengasihi itu dikatakan sampai 9 kali. Maka boleh ditarik kesimpulan bahwa pesannya yang terutama dari pesan Yesus sebelum dia mengalami kisah sengsara ini adalah kasih. Nah, kasih itu apa sih? Nah, kasih itu kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah suatu perasaan. Perasaan sayang, cinta, atau suka kepada seseorang atau sesuatu. Nah, maka tidak heran karena dimaknai hanya sebagai perasaan saja, maka perasaan kasih itu sangat mudah hilang, sangat mudah luntur, sangat mudah datang dan pergi. Makanya dalam kehidupan kita sehari-hari kita pun akhirnya kehilangan kedalaman makna kasih yang dimaksudkan oleh Allah sendiri. Karena kasih hanya dimaknai hanya sekedar perasaan. Maka kita juga tidak heran ya, seperti kita juga sering lihat kalau kita lihat ada 2 orang yang saling mengasihi katanya. Sehingga mereka itu sepertinya tidak dapat hidup apabila tidak saling melihat satu sama lain. Tapi begitu kecentok, mereka kemudian bertengkar, berpisah atau bercerai, maka sepertinya mereka juga tidak bisa hidup apabila saling melihat satu sama lain. Begitu kontras ya. Demikianlah kalau kasih itu hanya dimaknai sebagai perasaan saja yang mudah berubah, tergantung mood, sangat mudah hilang, sangat mudah datang, dan sangat mudah juga pergi. Kita ingin melihat kasih menurut Katolik. Menurut ajaran Katolik, kasih itu adalah salah satu dari kebajikan teologal. Kebajikan teologal itu ada 3, yaitu iman, harapan, dan kasih. Di mana yang terbesar dan akan menetap selamanya adalah kasih. Dan kasih itu ternyata juga adalah hakikat dari Allah sendiri. Dikatakan oleh surat ensiklik Paus Emeritus Benedictus yang ke-16 dikatakan bahwa Allah adalah kasih. Deus caritas est. Jadi kasih adalah ternyata hakikat dari Allah sendiri. Nah, kalau dikatakan bahwa kasih itu adalah hakikat dari Allah sendiri, maka dia akan sangat luas dan tidak terbatas. Saya jadi ingat di gereja Hati Kudus Yesus Kayu Tangan, gereja paroki saya, ada tulisan besar di altar yang menuliskan Allah adalah kasih dan kasih itu kurban. Jadi kasih itu tentu harus membawa kurban. Nah, kita lihat ya, apa sih maksudnya kasih itu kurban? Ya, kalau kasih itu dimaknai sebagai salah satu kebajikan teologal, maka kasih itu bukan hanya sekedar perasaan. Apakah perasaan itu salah? Tidak. Perasaan itu di awalnya memang akan kita rasakan, tapi harus meningkat,
bahwa perasaan itu juga harus ada kehendak bebas. Kehendak bebas untuk apa? Kehendak bebas untuk melakukan tindakan kasih. Dan kalau ini adalah satu tindakan, maka tindakan ini tidak hanya berdasarkan perasaan saja. Bahkan kita juga harus melakukan tindakan kasih pada saat kita sedang tidak mood atau sedang tidak ingin punya perasaan untuk mengasihi. Nah, contohnya, kita mengasihi memang akan sangat mudah apabila kita mengasihi orang yang mudah dikasihi. Kita punya perasaan sayang pada dia. Tapi Yesus mengatakan juga di ayat yang lain, kasihilah musuhmu. Nah, kalau kita terhadap musuh, kita tidak akan punya perasaan untuk mengasihi musuh kita. Tapi kehendak bebas kita untuk mengikuti perintah untuk saling mengasihi membawa kita kepada tindakan mengasihi musuh kita tersebut. Jadi ingat bahwa kasih itu adalah kebajikan teologal yang tidak berdasarkan perasaan saja, tapi juga membawa tindakan, dan tindakan itu kemungkinan juga membawa korban. Nah, dalam hal ini kalau kita harus mengasihi musuh kita bisa jadi korban perasaan. Sebentar lagi kan Valentine ya, dan kalau Valentine itu kita juga cenderung untuk memberikan tanda kasih kita kepada orang-orang yang kita kasihi. Nah, tantangan saya untuk muda-mudi tahun ini sesudah kita tahu bahwa kasih itu ternyata bukan hanya sekedar perasaan saja. Tantangan saya adalah pada saat Valentine pada tahun ini, maukah Anda memberikan kasih? Mungkin tanda kasih itu bisa jadi coklat, bisa jadi bunga. Dan yang paling penting bisa jadi adalah permintaan maaf. Ungkapkanlah perasaan kasih Anda. Bukan hanya perasaan, tapi juga tindakan kasih Anda untuk orang-orang yang bagi Anda sangat sulit untuk dikasihi. Berani ambil tantangan saya. Kita mau bahwa perikop ini sungguh menginspirasi kita untuk memberikan kasih kita tidak pilih-pilih. Kita tidak hanya pilih orang yang mudah untuk dikasihi, tapi kita mau mengasihi tanpa pandang bulu, tanpa kecuali, termasuk orang-orang yang dalam perasaan kita sangat sulit untuk dikasihi. Baik, demikian pesan singkat saya, renungan singkat saya pada hari ini. Baik, kita akan tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kepada kami benih sabda-Mu. Dan kami menjadi tahu bahwa kasih bukan hanya sekedar perasaan, tetapi kasih itu ada kehendak bebas dan ada tindakan. Berikanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, ya Tuhan, sehingga kami mampu untuk mengasihi, bahkan pada saat kami tidak merasakan untuk mudah mengasihi. Biarlah Engkau sendiri memampukan kami, memberikan kasih tanpa kecuali, tanpa syarat, tanpa pilih-pilih, dan tanpa pandang bulu. Semua doa ini kami haturkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.